bagaimana kita mengendalikan sebuah LED, terus kita bisa mendapatkan data dari tiap-tiap sensor, kita dapat data dari LED-nya sedang off atau on, kemudian kita juga bisa dapat tahu semua kondisinya pada satu kali pemanggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di tutorial belajar bareng JETEK. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana untuk men-setup Arduino Uno ditambah ESP826601 itu memonitoring banyak data sensor melalui Telegram ya. Oh, kita tambah judulnya. Kontrol LED dan monitor banyak data sensor melalui Telegram. Ya, video ini dibuat karena ada beberapa request dari video sebelumnya. Kita kan cuma kontrol relay ya. Relay kemudian itu satu sensor. Nah, di sini ada yang komen, "Bang, mana nih? Ini. Kalau kirim data sensor terus ESP-nya kirim melebihi data. Gimana caranya, Bang? Ada referensi enggak?" Ini contoh Arduino pakai sensor MQ2 2 buah. Nah, jadi yang satu muncul, satu tidak muncul. Gimana cara misah datanya? Sekarang pertama kali, nah ini dia ceritanya ya. Kita anggap aja kita punya dua sensor. Misalnya potensio sama yang 35 misal. Kemudian ada satu LED untuk dikontrol. Gimana caranya? Kita bisa kontrol LED ini dari Telegram dan juga monitoring entah itu masing-masing sensor atau semuanya, kondisi LED kah, sensor 1 misalnya potensio, sensor 2 misalnya LM35. Kita mulai dengan cara setup dulu Telegramnya. Ya, di sini saya sudah buka nih. Buat kalian yang baru pertama kali, cari aja namanya board father. Kalau diklik dia muncul kayak gini nih. Kita langsung aja start misalnya ya. Start. Oke, dia muncul ya. I can help you create Telegram bot even new API, please see manual. Langsung saja kita new bot. Oke, kita kasih new bot. Kita bikin a new bot. How are we going to call it? Please choose a name before your bot. Misalnya apa? Bot saya ESP misalnya underscore bot misalnya. Oke. Good. Now choose username for your bot. It must end in bot. Oke, misalnya bot saya esp.bot. Oke. Sorry, invalid. Oke, bentar. Kita samain aja lah ya kalau gitu. Saya esp underscore bot misalnya. Oke, bisa. Nah, yang paling penting ini adalah ini dulu ya. Ini dia. Ya, token. Terus gimana caranya kita untuk masuk ke bot saya? Ini dia. Klik aja di sini nanti kita muncul. Oke, ini jangan lupa dipin dulu biar dia paling atas. Kemudian kita pindah ke bot kita. Wow, ini bot saya. Start. Nah, muncul. Guys, muncul. Kita pin dulu ya. Oke, selesai sampai di sini setup Telegramnya. Kita tinggalkan dulu. Sekarang, nah, pertama kali itu kita harus mengosongkan program Arduino Uno. Sekarang kita buka dulu aplikasi Arduino-nya. Terus teman-teman hubungkan Arduino-nya ke apa namanya ini? Ke laptop. Kalau saya entah kalian PC boleh juga. Ya, ada bunyi ting tung ting. Oke, portnya kita ubah. Uno. Oke, portnya port 6 udah sesuai ya. Kita kosongkan dulu. Sudah selesai. Sekarang, kalau sudah selesai, kita
lepasin aja dulu. Ya, lepasin aja dulu Arduino-nya. Oke, lepas sekarang. Nah, pertama buat teman-teman yang baru pertama kali mau pakai bot Telegram, itu pertama kali lari dulu ke preferences. Nah, ini itu di copy dan pastekan di sini. Ya, karena kita mau menambahkan bot ESP8266-nya. Oke. Kemudian, karena ini kan saya sudah pernah ya, kita anggap aja kita belum pernah. Ya, kita lari ke bot manager. Sip. Kita ketik ESP8266. Ini harus ke preferences dulu. Kalau tidak preferences tidak akan ketemu. Nah, kalau teman-teman sudah pernah install ini, ya, saya sarankan kalau mau pakai bot Telegram, saya tidak tahu alasannya, mungkin library yang terbaru tidak support. Untuk Telegram itu pakailah yang 2.5.2. Oke. Sering terjadi error. Saya baca di forum-forum, kalau kita pakai yang terbaru itu sering error pakai buat Telegram. Oke, install kemudian close. Sudah selesai. Selesai. Kemudian kita lari ke sketch. Buat teman-teman yang baru pertama kali, oke, selesai. Ketikkan ctbot di sini. Di library manajernya kita cari ctbot. Loading. Nah, kemudian ini boleh lah. Kalau saya sih pakai yang 2.1.0. Ya, kalau teman-teman mau mencoba-coba dulu, silakan. Tapi saya sarankan kalau mau mengikuti tutorial ini pakai aja yang 2.1.0. Oke. Udah diinstal, kemudian langsung saja close. Nah, sekarang ganti dulu boardnya ke ESP8266 generic modul karena kita pakai ESP826601. Ya, yang seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Kita anggap aja, kita langsung saja kita tiru aja dari sini, modifikasi dari sini. Kita pakai Likebot nih, Likebot. Oke, ini apa? Kita hapus saja. SSID ganti ke WiFi yang kalian pakai. Kemudian di sini, nah token. Kita kan tadi sudah daftar ke mana buat foldernya, ambil tokennya. Mana ini? Copy. Paste di sini. Sip, cocok. Ini bla 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 will inlet kita tidak pakai. Ya, ini serial begin starting Telegram bot dihapus aja karena kita akan memanfaatkan komunikasi serialnya ini hanya untuk mengirim dan menerima data dari dan ke Arduino. Oke, pinlet oke, tidak usah. Oke, di sini. Nah, kita modif aja ya. Kan kalau MyBot menerima pesan baru ya atau ESP-nya pesan baru, maka ini pesannya ini isinya like on, maka ini. Oke, di sini kita ubah. Oke, bro. Kita ubah. Di sini misalnya kita pakai komunikasi serial. Serial.print let on. Sorry. Ini harus string. Let on. Di sini kita ganti let aja biar tidak bingung. Let. Ya, kita langsung aja kalau ada instruksi let on, kita anggap kita bilang ke ESP, oke, kita udah ngirim pesan let on di Arduino dan kita anggap letnya sudah on ya. Biarlah Arduino nanti yang memprosesnya. Kemudian kalau dia dapat pesan let off,
Maka ya kita copy aja dari sini. Oke. On kita ganti off. Kemudian LED is now off. Oke. Nah, di sini kan kita ceritanya itu ada sensor juga nih. Ini anggaplah sensor 1. Ini sensor 2 anggaplah ya. Itu aja biar gampang ya. Jadi kita tambah aja di sini. Ya, kita tambah else if misalnya kita copy aja dari sini biar cepet. Shroud. Misalnya jika pesannya itu berupa sensor, salah typo lagi, sensor 1 misalnya ya. Hanya itu isinya sensor 1. Maka ngapain? Nah, kita bilanglah ke si Arduino-nya. Serial print sensor 1. Oke. Serial print sensor 1. Oh, bentar biar lebih aktual ya, ini kita pengen semua data yang dikirim itu lewat si datanya dari Arduino aja semua. Oke, kita hapus aja. Kemudian kita notify ini bakal kita butuhkan ya. Kita titip saja di bawah. Kita titip aja ya, kita simpan aja di bawah. Misalnya mana nih nyimpannya ya, di sini aja deh. Kita simpan di bawah, nanti kita pakai ini. Oke, sensor 1 biar rapi, Ctrl T. Kemudian lagi kita bikin apa lagi? Kita 2 sensor ya. Kita copy aja bro biar cepat. Kita copy. Oke, tapi kita ganti jadi sensor 2. Bilang ke Arduino-nya sensor 2. Terus terakhir kita mau tahu semua kondisinya. Oke ya. Terakhir itu kita minta status semuanya. Anggaplah status gitu aja deh. Status. Maka bilang ke Arduino-nya status. Oke. Kalau dia pesannya selain yang di atas ya, selain yang di sini LED on, LED off, sensor 1, sensor 2 status, maka kita bilang ke sendernya string ya, string try LED on or LED off, kita tambah lagi or sensor 1 or sensor 2 or status. Waduh, panjang sekali. Udah ya, aman lah ya. Oke, kita cuma edit-edit aja. Oke. Sampai sini selesai. If my bug get music. Nah, kita tadi kan datanya ini pengennya semua data yang masuk itu berasal dari Arduino. Ya, semua data yang akan kita kirimkan ke Telegramnya dari Arduino. Jadi sekarang kita bikin fungsi. Bentar, kalau bikin fungsi kita butuh satu variabel, dua. Misalnya kita pakai string data buat nampung data yang masuk. Kemudian string array data bro, bukan daya. Nah, buat apa? Buat nampung data dari Arduino ini nanti ketika dimintanya semua kondisi. Ya, ada berapa kondisi nih? Berapa data ya? 1, 2, 3. Berarti array data itu isinya 3. Oke, tidak susah. Kembali lagi sini. Oke bro. Apa? Kita tidak main delay-delayan karena semuanya terkendali. Oke, sekarang ya. Misalnya, ketika kita sudah ngirim data dari ESP, kita tunggu balasan dari Arduino. Jadi, kalau menunggu balasan, while
while serial available ini lebih dari, apalagi ini lebih dari 0, artinya ada data serial, maka lakuin apa? Nah, di sini kita akan melakukan penampungan data. Kita bikin kayak gini deh. Char C, char apalah bebas, ini nama doang. Char C itu adalah membaca data serial yang masuk. Nah, kita tadi punya variabel apa, isinya data, di mana setiap data yang masuk itu akan dibaca dan dimasukkan ke dalam variabel data. Oke, mantap. Ya, semuanya akan masuk kan, kemudian jadi sini bisa. Ya, sip. Nah, kalau datanya udah ada isi, terus mau diapain? Kita kan mau kirim ke SP, ya kirim ke Telegram ya. If kita bikin kondisi ini, if data, bentar bro. Kita buka contekan dulu. Oh, ini dia. Jika data ya, itu panjangnya eleng, typo lagi. Leng, nah betul. Lebih dari. Nah, di sini kita jangan bikin 0 ya. Kenapa jangan bikin 0? Kalau 0, nanti kita akan sulit di bagian buat nyari status. Ya, kita kan mau misahin data yang banyak. Anggap aja. Dan kita bikin ketentuan. Kalau untuk LED, untuk sensor 1, sensor 2, kita jangan lebih dari 15 karakter misalnya. Kita nggak boleh lebih dari 15 karakter. Kalau panjangnya data, sebentar, saya buka contekan lagi. Oh iya betul. Jika panjangnya data itu lebih daripada 15 karakter, kita ngapain? Oke. Di sini berarti kita akan bikin yang untuk menampung yang status. Ini dulu deh. Kita bikin else-nya dulu deh. Kita yang ngirim data satu-satu dulu. Kalau dia tidak lebih dari itu, maka ngapain ya? Oke, maka kita buat contekan lagi. Oh, langsung saja ya. Oke. Kita baru pakai ini, bro. Oke, mantap. Kita main kopas-kopas. Kita kirim pesan ke MyBot. Ya. MyBot isinya apa? Isinya adalah data. Data apa aja yang masuk Arduino ya. Kalau datanya itu pendek, berarti kan kemungkinan data ini, kita minta ini. Let on, let off, sensor 1, sensor 2. Kalau satu pasti panjang ya. Intinya gitu aja. Gampangnya menerjemahkannya. Kalau panjangnya data itu kurang dari 15, kita kirim apa aja isinya si data ini ke Telegram. Kemudian kita kosongin data. Oke, nah berarti di sini datanya harus sama dengan kosong, bro. Iya kan? Iya deh, bodo amat. Apa, sama aja. Oke, mantap. Sekarang kita bikin gimana ceritanya ini untuk data yang banyak. Ya. Alias monitor status semua sensor dan LED Arduino. Oke. Jadi untuk di sini kita harus membuat parsing dalam kurung memisah atau memecah data. Memecah data dari Arduino. Gimana caranya? Kita bikin gini deh. Coba indeks sama dengan 0. Sorry, tipe datanya apa? Oke, integer indeks sama dengan 0, bukan O. Nah, kita bikin perulangannya. For untuk
data ya, tidak sama dengan kosong, maka bentar bro, kita kondisi dulu. Jika data tidak sama dengan kosong, maka ngapain? Nah, baru ke for-nya, sorry. Oke, di sini. Mana nih biar rapi? Oke. Jika datanya tidak kosong, maka if indeksnya harus di dalam di sini aja deh. For integer i sama dengan 0. Ya, kita hitung datanya itu data ke 0 atau indeks ke 0. I kurang dari panjangnya data, length. Maka i-nya akan terus bertambah. Nah, di dalam i-nya kita ngapain? Saya buka contekan dulu. Betulkah caranya? Oke. Jika data oke benar. Oke, kita bikin di sini char namanya delimiter. Ya, char delimiter itu sama dengan apa misalnya? Mau dolar, mau pagar, dolar. Biasanya sih kalau di Arduino orang pakai pagar. Dari contoh saya belajar ya. Betul kan? Betul, saya pakai pagar. Ini pembatas, namanya pembatas data yang akan diolah. Oke, sip. Kemudian jika data yang masuk atau data i ya tidak sama dengan delimiter betul tidak ngetiknya. Oke. Maka ngapain? Maka kita apa nih bro? Oke, maka kita tadi udah bikin array ya. Maka array data ke indeks ya. Sesuai dengan nomor indeks ya. Sama dengan apa nih? Oh iya, sorry. Kita kan mau nyamain indeksnya ya. Sama dengan data ke i. Oke. Kalau data i-nya itu tidak, kalau data i-nya itu sama, berarti kayak gini. Jika data i tidak sama dengan pagar, nah gitu kan, maka ini dianggap sebagai isi data indeks ke i. Ya. Nah, kalau di sini else berarti kayak gini nih. Berarti jika datanya itu berupa pagar, maka indeksnya bertambah. Berarti array data plus. Oke, mantap. Sip. Di sini adalah for-nya. Saya nyontek lagi. Oke. Ini else. Oke. Ini Ctrl T biar tidak bingung. Oke, ini buat for-nya, ini untuk data tidak kosong. Berarti di sini. Nah, di bawahnya for. Di bawahnya for itu kita cek. Kita kan punya 3 data nih. If index itu sama dengan 2, ingat. Maka ngapain? Ingat. Indeks kita mulai dari 0.
indeks ke 0 adalah data ke 1. Nah, kalau indeksnya ini komplit, maka kita akan kirim data ke sini. Ya, maka kayak gini bro, berarti my bot di sini bukan data lagi. Nah, cara mengeluarkan data yang masuk ke ESP seperti ini. Misal ya, kita kan punya array tadi, array data 0, artinya ini data ke 1. Terus array data 1, ini data kedua, dan seterusnya. Oke, maka di sini gimana bro? Maka di sini datanya kita ganti. Array data ke 0, ke 1, ya betul, ditambah, kita kopas aja. Oke, ditambah. Oke, kemudian kita modifikasi. Caranya adalah, saya modifnya kemarin gimana ya? Oh ini, kita bikin baris per baris. Ya, kita bikin baris per baris. Nah, kita bikin new line, ini aja biar gampang. Nah, garis baru. Kemudian kita ulangi lagi, garis baru. Kita udah cukup. Betul nggak contekan saya? Betul. Kemudian setelah ini dikirimkan bro, ini mana? Oke. Ya, kemudian si array data ini kita copy di sini aja. Array data kita kosongkan. Biar apa? Biar siap menerima data yang baru. Saya malas sekali main kopas terus. Kita kosongkan lagi biar lebih pasti lagi. Datanya juga kita kosongkan. Oke, mantap. Sip. Ini kalau datanya tidak kosong, ini oke. Kalau data lainnya lebih 15. Bentar, saya ada contekan dulu. Data as my bot. Sender. If data, ini if 1. Ini buat for. Ini di dalam. Ini. Oke lah. For data length. Sebentar. Sepertinya saya mengerjakan hal yang sia-sia. Bentar bro. Ini betul. Ini kalau data tidak kosong. Mubazir. Sorry. Oke. Kita hapus ya. Saya mengerjakan hal yang mubazir. Datanya kosong. Oke. Terus kita tunggu saja. Sip. Cocok. Mantap. Sip ya. Oke. Sudah selesai ya dari atas. Sekarang kita coba compile dulu. Sebentar. Ada yang, oh iya, ini dia bro.
titik koma. Ini juga titik koma. Sering terjadi. Oke, sebentar, ada yang salah dengan lagu ini. Else Redata. Oke, bentar. Coba kalau kita seperti ini aja. Sorry, dia jadiin satu fungsi aja deh. Tidak usah dipisah-pisah. Oke. Oke, sip. Coba lagi. Iya. Masih ada error. Mana error? Value operand. Bentar. Data index. Oh iya, sorry. Ini bukan kondisi. Oke, sorry. Banyak miss-nya. Apa-apa lah ya, kita namanya juga belajar. If data tidak sama dengan delimiter. Berarti tuh, masih itu apa tuh? Apa tuh? Array data index. Astaga. Sorry. Ini tuh yang bertambah indeksnya. Renkosa. Astaga. Sorry ya teman-teman JTech. Masih saja ada yang kurang. Sebentar. My bot. Before string stand. Oh iya, astaga. Kan ini seperti ini, bro. Aduh. Semoga sekali ini tidak. Oke. Akhirnya setelah beberapa kali salah. Oke ya, sekarang. Oke, sekarang itu, bro. Nah, belum kita upload. Harus seperti ini ya. Kalau tidak seperti ini, dia tidak akan bisa upload. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, sekarang kita lihat. Portnya itu akan tetap memakai portnya si Arduino Uno. Kenapa? Karena kita posisinya adalah mengupload program ke SP-nya itu numpang ke Arduino Uno. Oke ya, mantap ya pahamnya. Sip. Langsung saja upload. Sorry. Nah, cocok. Sudah benar kali ini berarti. Iya. Oke, selesai. Mantap. Sekarang kalau sudah selesai, kita lepas dulu koneksi Arduino-nya. Ya, lepas dulu koneksi Arduino-nya. Kemudian ubah koneksinya jadi seperti ini. Ya, nanti sensornya bebas. Mau pin berapa aja bebas ya. Untuk tutorial ini saya akan pakai data random. Ya. Intinya koneksinya seperti ini. Perhatikan apa yang berbeda. Di sini posisi pin TRX-nya berganti ke 2 dan 3 dan dibalik. Ya, TX-nya kedua, RX-nya ketiga. Ya, kemudian ini ground-nya dilepas 1. Yang di GPIO 0. Oke. Mantap. Sip. Sekarang kita pindah ke coding Arduino. Bikin file baru. Ya, bikin file baru. Ada sensor 2 ya. Cons
Cons int kita pakai 13 aja. Cons int let sama dengan 13. Ini let pada pin 13. Kemudian kita akan bikin nilai random untuk sensornya. Sensor 1 misalnya. Random antara 0 sampai 10. 0 sampai 10. Terus untuk sensor 2-nya cons int sensor 2 itu sama dengan random antara 11 sampai 20. Kemudian entah di sini kita akan bikin sebuah string, itu namanya status let. Nah, kita akan baca kondisi let ini on atau off ya. Kita awalnya itu off. Oke, sip, mantap. Kemudian di sini kita serial serial begin 115200. Kita selesaikan dulu ini pin mode let, output. Oke, sip. Nah, oke, kita balik ke atas. Ingat, kita kan mau debuggingnya via serial. Dan juga kita tadi pakai pin 23. Sedangkan pin 23 ini bukan pin serial. Gimana caranya agar ini bisa berkomunikasi dengan SP? Nah, kita include-kan library. Namanya mana dia? Oh, bentar. Kita rubah dulu ini ke Arduino Uno. Oke, Arduino Uno. Include library-nya itu software serial. Kita akan terhubung secara software. Oke, terhubung secara software. Kita akan menjadikan pin ini, pin 2 dan 3 itu menjadi TXRX secara software. Nah, caranya gini. My serial 2,3. Nah, di mana pin 2 sama dengan pin 2 itu RX, pin 3 itu TX. Mantap. Sip. Oke. Kemudian di sini lagi kita lanjut. Nah, kita mulai juga sama my serial.begin 115200. Ya, kita samakan dengan frekuensinya, dengan baud rate-nya si SP. Sip, mantap. Oke. Di sini kita kasih nilai awal ya baud rate-nya biar tidak menyala. Di let low. Oke, mantap bro. Nah, sama di sini ya. Kita akan menjadikan Arduino ini hanya bekerja ketika dia dapat request atau permintaan atau dapat data dari ESP8266. Jadi gimana caranya adalah kita gunakan cara yang sama. Oh, bentar, kita tambah dulu satu variabel lagi. String sama ya, string data. Nilai awalnya 0. Nah, di sini kita buat while my serial. Bener gak sih? Salah. My serial that available itu bernilai, maka ngapain? Sama ya prinsipnya. Gini tadi. Sama. Ya, sama. Masa variabel its-nya ngapain? Kita bikin lagi variabel char c. Nama itu dia my serial rate. Oke. Terus kita isikan hasilnya C ke data. Sip, mantap. Di sini kita buat fungsinya. Kita buat programnya. Kalau data ya
Kalau data isinya adalah apa tadi? Yang dikirim apa tadi yang dikirim? Oh, ini dia, let on. Isinya adalah string let on. Ya, let on. Maka Arduino ngapain? Ya, oke. Kalau isinya itu maka kita akan nyalakan LED-nya, ditaruh LED, high. Kemudian, oh, bentar. Kita di sini bikin kondisi dulu, bro. If data itu lebih daripada if data length itu lebih daripada 0. Nah, lebih tepatnya seperti ini. Ya, oke. Kalau datanya Ctrl T biar rapi. Kalau datanya lebih daripada 0 berarti kan datanya tuh ada isinya, serial print ln. Kita bikin string. Data yang masuk ditambah data. Oke, kalau datanya ini maka kita nyalain lampu, kemudian kita bilang ke ESP-nya, Mas serial print ini. Let is on, misalnya gitu aja ya. Let is on. Kita sekarang kita tinggal bikin lagi. Kalau datanya apa misalnya tadi ya let off kan di CSP-nya, maka dia kita kopas aja. Kita matiin light-nya. Let is off. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ESP-nya minta sensor 1 misalnya, sensor 1, maka kita kan tadi nilainya random ya, jadi bisa langsung saja. Ini sensor 1 nilainya plus, nah kita jadiin string di sini. String sensor 1. Oke, mantap. Begitu juga buat sensor 2-nya. Kalau dia minta sensor 2 misalnya ya. Nah, kita kirim. Aduh, my. Ya, nanti teman-teman kalau sensornya itu beneran, ya nanti sesuaikan aja di sininya ya. Sensor 2. Oke. Nah, di sini terakhir. Kalau dia mintanya jika datanya itu isinya status, nah di sini agak panjang ya. Maka kita tuliskan ya, seperti ini. Sebentar. Kita kan mau tahu status LED-nya nih. Kita naik dulu ya. Oke, di sini habis dinyalain status LED sama dengan on. Oke, mantap. Sip, mantap. Oke, di sini juga sama. Titik koma jangan lupa. Status LED off. Sip. Kalau dia mintanya status balik sini, maka yang di print di situ adalah kita bikin kayak gini aja deh. Kita jadiin string semuanya. Ya. Ini kita hapus saja. String, nah kayak gini. Kondisi LED biar enak. Kondisi LED ditambah
Apa tadi? Status LED. Oke, nah di sini kita tadi kan bikin delimiternya pagar. Ya, biar bisa tahu ini tuh data keberapa. Jadi setiap akhir data itu kita selipkan ini, selipkan pagar. Oke, kita enter aja biar enak. Itu. Ya, oke. Kemudian kita tambah lagi kondisi LED on, sensor, bentar, string. Sensor 1, ya, itu ditambah kan tadi sensor 1 ditambah pagar, selipit ke bawah lagi, sensor 2, sensor 2, sensor 2. Nah, di sini tidak usah pakai pagar karena sudah ada. Cukup ya, datanya ada 3 ya. Oke, mantap. Kemudian ini apa tadi? If data length. Nah, setelah dia ngirimin itu, data kita kosongin lagi. Sip, oke, mantap. Udah Arduino Uno. Oke, sekarang kita coba compile. Compiling mana dia ada yang kurang. Yes. Sorry. Else if, astaga. Else if. Ini juga else if. Oke. Sip. Ini. Mana itu? Before token. Oh iya, kita kurang 1. Waduh. Kurang 1, bro. Sorry, bro. Masih ada kurang 1. Kurang 1 lagi di sini. Di sini berarti juga kurang 1. Udah. Oke, insyaallah. Oke, cocok. Sekarang ya. Pastikan udah rangkaiannya seperti ini. Ya. Dan kita hubungkan Arduino Uno-nya ke laptop. Oke, sip, mantap. Kita cek apakah sudah connect. Sip, mantap. Langsung saja upload. Cocok. Oke, kita akan buktikan. Ya. Oke, kita buka dulu serial monitornya pertama. Terus ini saya sudah siapkan tampilannya di sini. Itu Arduino Uno, SP, dan oke, sekarang kita ke Telegram. Nah, sekarang kita ke bot kita tadi. Oke, kita tes aja langsung. Misalnya apa ya? Kita buat tahu aja deh, tes. Nah, itu dia. Cepat ya, welcome and kosa, try LED on or LED off or sensor 1, sensor 2. Sekarang kita coba LED on misalnya ya. Kita lihat apa data apa yang diterima oleh si Arduino, terus apa yang terjadi sama perangkat kita. Nah, data yang masuk adalah LED on. Terus tidak terang nyalanya, tidak terang. Ini coba deh, kita buang resistornya langsung saja ya, lumayan ya. Lihat ya. Sekarang kita LED off. Tuh udah dibalas, LED is on. Nah, itu dia. Udah mati itu LED. Tapi pemberitahuannya mau masuk juga nih. Wah, ini error ini ya, nggak ada pemberitahuan. Kita buka lagi ya.
serial monitornya. Ada alatnya udah sesuai ya berarti. Sekarang kita misal sensor 1. Ya, sensor 1 misalnya. Tuh data masuk sensor 1. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, sensor 1 nilainya 7. Agak lama ya memang ya. Oke, terakhir kita coba mana tadi serial monitornya ke close. Webcam. Kita minta sekarang status. Kita minta semuanya, semua data ya. Itu data yang masuk status. Kemudian kita tunggu balasan dari Arduino-nya. Itu dia. Nah, datanya ada yang error nih. Tidak apa-apa, tapi dapat ya kondisi LED-nya off. Sensor satunya 7. Ini kenapa sensor 1 lagi? Ini Arduino-nya error. Oke, sip, mantap. Itu dia ya, tutorial yang panjang. Bagaimana kita mengendalikan sebuah LED. Terus kita bisa mendapatkan data dari tiap-tiap sensor. Kita dapat data dari LED-nya sedang off atau on. Kemudian kita juga bisa dapat tahu semua kondisinya pada satu kali pemanggilan. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Silakan share ke teman-temannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan boleh request tutorial selanjutnya. Sampai jumpa di next episode. Salam JE Tech.